lumayan terkuras tenaga. Masya Allah. Doakan selalu ya. Ini saya lakukan buat untuk kepentingan pribadi, bukan. Ini saya lakukan untuk kita semua. Ya. Ya iyalah Bu Hamilia. Ya namanya juga kita lagi riadoh. Namanya orang riadoh itu pasti lemas. Ya. Nggak ada orang riadoh kuat. Oh, keker gitu, nggak ada. Sekuat-kuatnya tetap. Ya, lagi radang juga ini. Kayak suara agak serak-serak becek, serak-serak basah. Baik, kayak Bunda. Ya, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat bergabung saudara-saudaraku yang ada di Munajat Gedor Pintu Langit 456 logo biru ya, Pacebok ya. Alhamdulillah. Kalau yang di TikTok sudah 8 menit, kalau yang di Pacebok baru 2 menit ini ya. Tadi ada gangguan. Iya, Bu Suyati kemarin libur karena gangguan ya. Jadi pas jam 3 itu saya coba masuk, itu nggak bisa masuk. Ini juga ini yang logo biru juga, subhanallah ya, 5 menit ditunggu loading aja terus. Karena Bogor saat ini setiap malam itu dihajar dengan hujan ya. Kemarin sore bukan hanya hujan, tapi angin kenceng ya, kenceng banget anginnya. Nah, kalau sudah seperti itu Bunda, biasanya ada gangguan. Apakah kabel wifi-nya putus, ya, atau ada juga yang longsor, ya. Pondok kita kemarin sampingnya longsor. Ya, makanya kemarin siang saya ke sana, itu lumayan banyak longsor itu. Nah, kita doakan semua saudara kita yang kena musibah longsor, yang kena musibah angin puting beliung, ya insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tetapi tentunya secara material ada ya. Contoh rumahnya kena pohon ada ya, hampir rubuh tuh rumah ya, dapurnya habis ya. Terus ada juga yang ya mohon maaf, ada juga yang kena di dalamnya itu ya. Iya nenek, kemarin memang kita libur sehari ya. Tapi jam 5-nya kita liputan. Ya langsung kajian sama jamaah kemarin. Ya, kalau untuk jam 3-nya tidak, kenapa? Karena sinyalnya sedang tidak baik-baik saja. Nah begitu ya. Masya Allah. Oh banyak juga yang kena nih ya. Ada juga yang kena puting beliung ini. Subhanallah. Ya. Banyakin sholawat, banyakin beristighfar ya. Minta kepada Allah. Ya. Ya, kemarin kita tidak waqiah Bu, tapi kita langsung siaran kajian subuh karena kemarin itu jadwal saya, ya, jadwal saya kajian. Kalau baca waqiah kan nanti itu bisa kita sendiri, tapi itu hanya kajian subuh saja, dan itu sampai 1 jam juga, ya. Hampir 1 jam juga. Sehat semuanya Bunda ya, Ayah ya. Ayo mohon bantuannya khusus untuk jamaah TikTok untuk tetapnya ya, agar supaya bisa lebih banyak lagi yang melihat nasihat-nasihat kita ini ya. Masya Allah. Ya Bu Sunarsi, Bu Sri Rezeki mana? Sudah masuk ya? Ya Bu Wiwi. Ini jamaah kita Bu Zainun Ahmad nih yang belum ada kabar nih. Kemarin di Japri belum dibalas.
Ibu Jenawali juga sudah ya. Iya, kalau untuk yang di logo biru, alhamdulillah sudah baik. Ya mohon doanya juga ayah bunda. Kemarin subuh kan saya udah minta doa dari ayah bunda semua untuk kesembuhan bukan salah satu ya, ada 2 orang jamaah kita yang sedang di ICU. Ini jamaah offline, ya jamaah offline, ya ternyata Allah lebih sayang terhadap beliau. 1 orang tadi malam berpulang ke rahmatullah, ya. Jadi hari Kamis malam itu mengeluh agak pusing. Kemudian Jumatnya itu demam tinggi. Kemudian karena demam tinggi dibawalah ke rumah sakit. Ternyata pas di rumah sakit langsung masuk ke IGD, langsung ke ICU, hilang kesadaran dan sampai kejang-kejang. Ternyata Allah berkehendak, ya. Beliau dipanggil oleh Allah tadi malam jam 10 malam, ya. Beliau ini adalah ahli masjid, ya. Beliau ini adalah pemakmur masjid. Insyaallah husnul khatimah. Usianya di bawah saya, usianya baru 39-an ya. Ya, 39 atau 40. Pokoknya di bawah saya masih muda. Rajin ke masjid, ya. Nah, dipanggil sama Allah tadi malam, ya. Nah, satu lagi masih ada Aki ini rajin juga ke masjid. Masih di ICU. Sampai sekarang masih di ICU, ya. Nah, ini artinya apa, saudara-saudaraku? Kematian itu tidak bisa kita lihat dari sisi usia. Ya, sama-sama bareng masuk rumah sakit, sama-sama masuk ICU, ya. Malah yang muda dipanggil, malah yang 30 lebih yang dipanggil. Yang usia 70-an masih sekarang bertahan, ya. Artinya apa, saudaraku? Ya, usia tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, nggak bisa tuh maju barang-barang 1 detik, 1 menit, nggak bisa. Ya, tapi nggak bisa juga mundur. Ya, nggak bisa juga mundur. Ya, dia hanya bertahan. Ya, kalau memang udah takdirnya jam sekian, di mana, pada bagaimana, itu semua udah nggak bisa dirubah. Ya. Nah, inilah fungsinya ayah bunda. Ya, kenapa Aris Alwi selalu teriak-teriak, membiasakan diri untuk bertawasul kepada malaikat Israel. Ya, pahami maksudnya ya? Ya, kenapa? Agar supaya kita nego, ya. Kita hormati malaikat pencabut nyawa. Kalau bahasa ini kan bahasa candaan ya, ini bahasa manusia. Wombok pencabut nyawanya jangan dibenci, ya. Wombok malaikat pencabut nyawanya diajak komunikasi, ya. Ya. 456 itu apa Pak Ustadz? Itu hari. 456 hari sudah. Nah, begitu ya. Makanya setiap kali mau tawasul, mau amalan, mau baca ini, baca itu, apalagi mau, maaf ya, melakukan sesuatu ibadah, alangkah baiknya bertawasul. Walaupun, mohon maaf, tawasul ini ada yang setuju, ada yang sepakat, ada juga yang tidak sepakat. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ya. Tapi bagi saya percaya, saya hakul yakin. Kenapa? Karena saya berguru dengan orang yang betul-betul saya anggap sampai ilmunya, gitu ya.
Saya tidak pernah mengatakan yang tidak percaya tawasul salah. Enggak. Ya. Dan saya juga tidak pernah mengklaim bahwa tawasul itu yang paling benar. Enggak berani saya. Ya. Gitu ya. Jadi silakan aja jalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau yakin dan percaya namanya tawasul, monggo, silahkan. Kalau nggak percaya, monggo tinggalkan. Tapi jangan menjelekkan yang melaksanakan. Sebaliknya jangan pula menjelekkan yang tidak melaksanakan. Nah, kan begitu. Sederhana, Bang. Nah, ini adalah win-win solution. Ini adalah jalan tengah, ya. Agar supaya kita tidak merasa paling hebat, agar supaya kita tidak merasa paling tinggi ilmunya, begitu ya. Karena saat ini akhir zaman ini, ya mohon maaf, baru kuliah sebulan 2 bulan di Arab sana udah mengklaim dirinya paling hebat, ya. Amalan-amalan yang ada di Indonesia salah semua, bid'ah semua. Nah, ini yang keliru. Mohon maaf ya, adik-adikku ya yang baru lulus ya, yang baru mohon maaf ya masih fresh ya, baru lulus ya langsung pulang ceramah. Wah, itu bid'ah, ini salah, ini haram, ini kafir. Aduh, ya Allah, sedih kadang ya. Kita belajar dengan guru-guru kita, belajar alif lam ya. Kemudian kita belajar untuk menghargai, menghormati seseorang, hilang semua karena merasa paling hebat ilmunya. Nah, inilah bedanya saya, ayah bunda. Ya, Aris Alwi nggak berani ngomong kayak gitu. Ya, Aris Alwi mending dibilang bodoh sekalian ketimbang dibilang kepintaran. Ya, makanya ketika ada yang nyerang saya, ya, ya, ketika ada yang nyerang nih, misalnya, ya, Ustadz ajaran apa sih yang ente sampaikan ke jamaahnya? Jamaah ente itu udah ratusan ribu. Kenapa diajarkan amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Ya, saya jawabnya begini. Itu kan klaimnya dia. Itu kan pendapatnya dia. Ya. Tapi saya berguru kepada kiai, seorang guru yang betul-betul sampai. Walaupun guru saya bukanlah guru yang masyhur di kalangan medsos. Tapi guru saya insya Allah masyhur, terkenal di langit. Kenapa? Karena terbukti. Ya. Apa buktinya? Beliau membawa saya dekat dengan Allah. Gitu aja. Sederhana. Nah, begitupun apa yang saya sampaikan ayah bunda. Ya. Ya. Begitupun apa yang saya sampaikan. Sederhana banget yang saya sampaikan. Kalau ajaran saya yang saya sampaikan ini membuat ayah bunda dekat dengan Allah, maka lanjutkan. Lanjutkan. Ya, jangan lepas. Tapi kalau ajaran saya ini justru membuat ayah bunda jauh dari Allah, justru membuat ayah bunda jauh dari ibadah, mending keluar. Nggak usah ikut dengan saya. Ya. Dan katakan, saya menyesatkan. Nah, begitu. Ya. Begitu aja, sederhana kan. Nah, coba. Kan sudah banyak nih. Ya. Iya, Bu Dela. Terkadang amalan-amalan hanya berbeda manhaj, hanya berbeda pemahaman, langsung mengklaim ilmunya paling tinggi. Ya, saya jujur kemarin sedih banget. Saya lihat ceramah, ya, bahwa kafir kita katanya kalau berselawat kita kepada Rasulullah minta rezeki. Saya tarik nafas, Allahu Akbar. Yang nggak salah penyampaiannya, ya, dalilnya nggak salah. Yang salah itu cara penyampaiannya. Kalau orang menerimanya bulat-bulat, orang nggak mau lagi sholawat nanti. Gitu. Ya. Ini paham nggak maksud saya ini? Ya, Bapak Ibu. Sedih loh. Ya. Sedih banget. Nggak usah bersalawat katanya. Ya.
Ente kafir kalau berselawat. Apalagi selawatnya minta rezeki. Ya ini pemahamannya tingkatan dia. Tingkatan sudah menjadi orang-orang, ya Allah. Kalau bahasa kita itu kan ada namanya bahasa tasawuf. Ya, Anda menyampaikan dengan bahasa tasawuf silahkan. Tapi kalau misalnya bahasa tasawuf disampaikan di grup saya ini, di ruangan saya ini, nggak bakalan ada yang nyampai. Kan begitu. Yang ada bubar. Kan begitu. Nah, jadi jangan goyang ya ayah bunda ya. Lanjutkan selawatnya. Lanjutkan tahajudnya. Ya, lanjutkan tilawahnya. Lanjutkan sedekahnya. Ya. Karena dan Allahu Akbar. Itu versinya dia, Bu Teti, benar. Itu versinya dia, silahkan. Ya. Tapi jangan menjustifikasi itu yang paling benar, yang lain salah. Kan ada tahapan ayah bunda. Sekolah itu ada tahapan. Mari kita sama-sama ketahui. Ya, dia udah nyampe di kelas-kelas S3 sudah. Ya. Lah kita ini masih dasar, kita masih SD. Nggak bisa pemahaman dia dimasukkan ke SD. Pemahaman S3 dimasukin ke SD yang ada modar kita. Kan begitu. Nah ini yang benar-benar dihajar saya terus. Ya, ya mohon maaf ya. Kadang Allahu Akbar. Sampai kadang ada yang japri. Ya, Ustadz ini, antum ini coba istighfar. Ngapain antum ngajarin jamaahnya begini-begini? Itu salah Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jawaban saya begini. Antum silahkan jalankan ajaran antum. Ya. Antum sudah S1, S2. Saya masih SD. Gitu. Ya. Saya masih SD ini. Apa yang saya ajarkan untuk jamaah-jamaah saya ini masih kelas-kelas STK SD ini. Ya. Saya masih kulitnya. Gitu. Dan alhamdulillah ayah bunda, kulitnya saja ya, kelas TK SD saja alhamdulillah bisa mengalahkan yang kelas-kelas S2 S3. Maaf, bukan sombong. Ya, bukan sombong. Ya. Anda yang teriak-teriak, yang tidak membenarkan sholawat, yang tidak membenarkan tahajud tilawah untuk cari rezeki, ya, ya, itu kalangan level Anda. Ya. Kalau level kami, ya kami masih berkutat dalam hal ini. Kenapa tidak mungkin kami langsung terbang? Ya, SD aja belum, SMP aja belum, tiba-tiba kami lompat ke S3 yang ada puyeng nanti, yang ada oleng otak kita ini. Di mana-mana naik tangga itu ada proses. Naik tangga itu proses, ayo bunda. Ya, mulai dari tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Tidak mungkin kita naik tangga langsung naik tangga kelima. Ini sobek nanti celana kita. Nah, sementara ini orang seakan-akan dia nggak pernah naik dari bawah. Langsung lompat. Ini yang keliru menyampaikan ini. Ya. Saya tidak mengatakan salah ya, enggak. Penyampaiannya yang keliru. Nah, kalau hanya migrain bunda nggak apa-apa. Kalau migrain kan cuma sakit kepala sebelah. Ya. Ini yang ada apa? Oleng alias gelo. Nyaho gelo. Terang gelo. Ya. Stres. Nah, makanya hati-hati mau ngejar ilmu-ilmu seperti itu. Ilmu tasawuf itu bukan ilmu murahan. Ya. Ilmu tasawuf itu bukan ilmu sembarang. Ya. Nah, yang lebih menyedihkan lagi, ngaku-ngaku belajar ilmu tasawuf tapi emosinya belum dikendalikan. Ya. Kan begitu. Ngaku-ngaku jago ilmu tasawuf, ya, sudah nyampai, sudah makrifat, tapi masih emosional. Yang namanya orang makrifat itu nggak bisa dinyalahkan orang sesamanya. Dia merangkul, bukan menjelekkan. Nah, begitu ya. Mohon maaf sekali ini. Ini ya. Silahkan Bu Zainani Yuni, silahkan. Saya tidak pernah melarang jamaah saya untuk
Iya Bu Dela, bener. Kadang sedih Kak, sedih sekali Kak Bu Dela banget. Sedih, ya. Saya udah capek-capek, udah setahun lebih saya berjuang ngajakin orang tahajud, ngajakin orang sholawat, ngajakin orang ngaji, ngajakin orang sedekah, tiba-tiba dihajar, dihantam karena merasa dia sudah tasawufnya tinggi, dia sudah makrifat. Tapi uniknya kok makrifat nyalahin orang ya? Ya. Kok makrifat? Makrifat itu kan sudah dekat dengan Allah gitu. Harusnya dia fokus aja ke Allahnya. Tak perlu lagi nyalahin orang lain. Udah urus aja tuh, ya. Kedekatan diri antum sama Tuhan. Udah selesai. Kami-kami ini yang masih pengajar SD, yang masih pengajar TK, tolonglah jangan didiskreditkan kami, ya. Tolonglah kami jangan direndahkan. Ilmu kami memang kami masih SD, masih TK. Tapi Anda juga harus sadar, yang membuat Anda sampai S3, S2, S1 itu mulainya dari SD, kan begitu. Ya. Iya kan Bunda, coba ya, ada nggak di sini yang tiba-tiba lompat jadi S3? Ada ijazah palsu. Begitu. Ya. Ini nggak nyinggung siapa-siapa ya, nggak. Ya. Ada orang hebat ya, ya. Tapi biasanya kalau lompat begitu nggak bakalan. Ya. Hmm. Ya iya Bang Haji. Ya makanya saya berjuang terus. Saya memperjuangkan jamaah saya supaya jangan berhenti ya. Kalau Anda berhenti, kalau antum semua berhenti tahajud, antum berhenti tilawah, nangis saya. Ya. Kita sudah berjuang 1 tahun lebih, ngajakin antum tahajud, ngajakin antum tilawah, memperkenalkan namanya sedekah, tiba-tiba hanya mendengarkan ceramah-ceramah yang sok marifat ya, yang sok tasawuf ya, tapi masih nyalahin orang, masih maki-maki orang. Sedih saya teh, sedih ya. Ya, kan jenjang itu Bunda, hidup itu kan berfase ya. Ilmu itu juga berjenjang. Ada kita mulai dari awal dulu ya. Dan saya hakul yakin orang yang menyampaikan ya, yang melarang kita bersolawat, yang melarang kita tahajud, yang melarang kita ngaji hanya karena untuk dunia, itu hakul yakin saya, dia juga jenjang awalnya mulai dari SD, naik SMP ya, naik S1, S2, S3. Nggak mungkin langsung lompat ke S3, nggak mungkin. Nah, inilah kemarin ada foto yang saya posting di medsos saya, terutama di logo biru saya. Apa yang saya bilang? Wahai saudaraku yang sudah ada di lantai paling tinggi, sering-sering melihat ke bawah. Ya. Ingat, proses antum sampai di lantai tertinggi itu ada mulai dari lantai bawah. Makanya sering-sering lihat ke bawah. Jangan mentang-mentang antum sudah duduk paling tinggi di atas, antum lupa kalau antum tuh berproses dari bawah. Gitu. Ini mentang-mentang udah duduk di atas, ya, di tingkat tertinggi, dia menjelek-jelekkan yang di bawah. Padahal dia sendiri pernah di bawah. Kan begitu. Dan proses itu tidak mungkin langsung terbang ke langit. Kita nggak ada proses itu. Ya. Pasti mulai dari ngerangkak dulu. Ya. Analogi ke bayi gimana sih Bun? Analogi ke bayi coba. Bayi itu mulai dari maaf ya, telat haid dulu. Setelah telat haid ya, barulah masuk minggu keempat, minggu ke-8, minggu ke-12, minggu ke-16 sampai nanti minggu ke-30 sekian. Nah, baru brojol. Brojolnya juga langsung oe-oe, nggak bisa langsung ngomong, haram hukumnya terselawat, nggak mungkin. Ya, pasti belajar dulu mengenal, oh ini dunia saya. 40 hari kita bergadang ya, orang yang namanya lahiran itu 40 hari itu bergadang itu ya. Ya, kan gitu. Nggak ada tuh langsung giginya muncul, bisa jalan, ya bisa ceramah, nggak ada.
Pasti dari bayi dulu. Habis bayi masuklah batita, habis batita masuklah balita, ya. Habis itu masuklah jenjang apa, mungkin saat ini ada namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Ya, setelah itu ada namanya apa, pengenalan, apa itu, TK, ya. Habis TK masuk SD, habis SD masuk SMP, SMP masuk SMA, habis SMA baru masuk perguruan tinggi. Kan begitu jenjang kehidupan itu. Pendidikan tuh begitu. Begitupun namanya proses kita, syariat, marifat kita ke Allah. Ya, jangan langsung lompat. Ya, kalau langsung lompat, inilah banyak yang gila, yang stres, yang merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling makrifat. Begitu. Begitu Bunda ya. Ya. Nah, makanya kalau misalnya ada yang nanya, Pak Ustadz, tolong bimbing saya. Ya. Saya cuma bilang gini, kalau antum ingin dibimbing oleh saya, udah silahkan ikutin. Tapi mohon maaf, ya, apa yang saya sampaikan ini hanya kulitnya saja. Ya. Kenapa? Karena juga saya ingin menyampaikan dagingnya saya nggak punya. Kan begitu. Tapi insya Allah dengan kulit ini, ya, daging antum akan terselimuti dengan baik. Ya. Ayo, pahami kalimat saya. Saya hanya memberikan antum kulitnya nih. Tapi insya Allah demi Allah, kalau antum istiqomah menjalankan kulitnya ini, ya, daging-daging antum akan terselimuti dengan baik. Sehingga tidak ada yang borok, tidak ada yang bau dagingnya. Kenapa? Selimutnya udah bagus. Nah, jangan langsung ninggalin kulitnya, langsung masuk ke dagingnya. Yang ada apa? Dagingnya akan bau. Apa itu? Itulah namanya kesombongan. Ya. Berbau sombong. Ya. Kenapa merasa paling hebat? Ya. Ya maklum udah S3, udah doktor, PhD. Ya. Gitu. Tapi harus sadar diri juga. Bapak Ibu mendapatkan doktor, Bapak Ibu mendapatkan PhD itu, ya PhD, ya, itu pasti awalnya dari SD. Pasti awalnya dari TK. Tak mungkin, ya. Nah, begitu. Iya, Bu Dela, ini saya harus nyampaikan ini, ayo Bunda. Saya khawatir, ya. Kalau nggak saya sampaikan begini, nanti ada aja nanya nih. Nanti banyak itu. Kata Ustadz ini begini, Ustadz. Nah. Ya. Ya, begitu ya. Nah, makanya aku bilang begini. Ya udah, kalau memang mau ikut pengajian Aris Alwi sederhana, ayo ikutin aja, ya. Pengajian kita mah nggak mencele-mencele, pengajian kita mah cuma lebih mengenal Al-Qur'an, mengenal tahajud, mengenal sholawat, ya, mengenal sedekah, ya. Hanya itu aja, mengenal namanya sunnah rawatib, ya. Ini kan pintu-pintu utama ini. Ini pintu utama ini, ya. Ini mah enggak, langsung masuk ke istana, dia lupa. Nggak mungkin bisa masuk ke istana kalau tidak melalui pintu utama. Kan begitu. Allahu Akbar. Ya begitu ayah bunda ya, mohon doakan saya kuat ya. Mohon doakan saya diberikan kekuatan, kesabaran untuk menangkis seluruh serangan-serangan ya orang-orang yang hanya nyinyir dengan apa yang kita lakukan. Ya. Sampai-sampai aku bilang begini. Toh juga kan saya kan berbeda dengan yang lain. Kita kan tidak ada namanya transaksi, nggak ada. Di sini nggak ada pendaftaran, di sini nggak ada mahar, di sini nggak ada bulanan, di sini nggak ada apa namanya SPP, nggak ada, ya, nggak ada. Kita hanya berpedoman ke S3, T2 dan TTS. Itu aja pedoman kita. Ya. S3-nya apa?
S3-nya syukur, sholawat, sedekah. I-nya apa? Istighfar. Ya. T2-nya apa? Tahajud tilawah. Ya, itu aja tuh dasarnya. Nah, cuma ada dasar utamanya apa? Itulah TTS. TTS itu dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran itu yang mana? Surah ke-35. Ayatnya ayat berapa? Ayat 29. Baca itu. Jadi ini bukan. Allahu Akbar. Ini bukan kita ngarang, kita ngambil dari Al-Quran. Ya, coba baca itu surah Fatir ayat 29, baca. Ya, apa situ? Kan pertama apa? Ya, kita disuruh ngaji. Yang kedua apa? Disuruh sholat. Yang ketiga apa? Disuruh sedekah. Kan 3 itu. Ah, bukan. Nah, kecuali kalau maaf ya, kecuali nih kalau seandainya saya bilang begini, kalau mau masuk ke room saya, munajat gedor pintu langit, ya, ya, boleh, ya, silahkan. Tapi hubungi admin saya pendaftaran dulu sekian, baru boleh masuk. Nah itu baru keliru itu mah. Atau silahkan Bu, nanti ada SPP-nya setiap tanggal sekian harus bayar ya. Itu baru boleh, Anda boleh protes, ya. Ya, atau ada SPP-nya atau ada maharnya itu boleh, saya diserang, silahkan, ya. Ini kita malah ilaha illallah. Akhirnya kan ditanya lah, kalau enggak dari munajat gedor pintu langit, ente makan dari mana? Halo, saya ini pedagang, saya dagang rumah, saya dagang hotel, saya dagang gedung, saya dagang tanah, saya dagang aset. Itu tuh depan tuh ada 400 aset tuh pengen saya jual itu, ya. Itu bukan aset saya dititipin untuk dijualin. Gitu. Kalau laku saya dapat persen. Itulah rezeki saya. Begitu. Begitu saudaraku. Oh, ya. Ya biasa Bu Dela, kan kita kan dicari-cari kesalahan. Husnawati. Ya, 456 itu perjalanan kita sudah 456 malam. Hanya saja kalau di logo biru Ayah Bunda baru sekitar 14 hari ya, 13 hari. Ya. Kalau di logo biru. Kalau di TikTok itu sudah 456 hari. Jadi, ya maaf ya, ruangan kita ini bukan ruangan baru lahir, bukan sehari 2 hari. Dan saya katakan begini Bunda, ini maaf, ini bukan kita sombong ya, ini tahadus bin nikmah. Saya masih ingat banget malam pertama, ya malam pertama saya membuat munajat gedor pintu langit ini, saingan, bukan saingan ya, orang-orang seperti kita tuh puluhan di luar sana tuh, puluhan, ya, yang sama-sama juga tuh membuka live streaming jam 3, jam 1, jam 2, ya. Ya. Tapi alhamdulillah kuasanya Allah yang bertahan kita. Yang tadi yang maaf ya, wah baca ini kaya raya, baca ini kaya ini jadi miliarder, baca ini itu hilang semua. Hilang. Justru kita yang bertahan, ya. Kenapa? Karena apa yang kami sampaikan ini Al-Qur'an dasarnya. Apa yang kami sampaikan ini rasional. Ya. Ya gitu ya. Apa yang kami sampaikan sangat masuk akal. Contoh misalnya, Ayah Bunda, Ayah Ustadz, saya banyak hutang, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya hutang saya lunas? Kan begitu kan? Ya, coba, apa yang saya bilang? Banyakin istighfar, banyakin sholawat. Itu dulu kan dasar utama dulu. Kenapa? Istighfar ke Allah, bersalawat ke Rasulullah. Ini 2 paket ini nggak bisa. Setelah itu baru penganin dengan amalan. Tapi sebelum mengamalkan amalan, jangan lupa wadahnya. Kan begitu. Nah, nggak juk-juk langsung. Wah, gimana sih ini? Langsung juk-juk.
Wah, saya udah ngamalin Ustaz, langsung dapat sekian ember. Ah, itu mau penipuan itu. Nanti ujung-ujungnya minta bayaran itu. Ya. Makanya saya nggak berani dibayar, nggak berani saya. No, 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 no. Nggak berani. Karena saya khawatir nanti kalau saya minta dibayar, antum nagih ke saya. Saya kan udah bayar Ustaz. Masa amalannya belum berhasil ini? Nah itu alasan saya kenapa saya nggak mau dibayar. Ya. Antum berhasil, alhamdulillah Allah redho. Antum berhasil, berarti antum masih disuruh lanjutkan. Kan sederhana begitu. Ya, begitu. Tak perlu saya ya ngotot. Ini adalah amalan yang terbaik. Ya, ini adalah uh, amalan pelunas hutang yang paling jitu. Ya, ya. Yang lainnya salah semua. Ya, nggak berani saya. Ya Allah, nggak berani. Saya cuma menyampaikan, ini adalah amalan jos. Jos itu the best. Itu versi saya, kenapa? Karena saya udah ngamalin. Tapi bukan berarti amalan lain salah. Enggak, silahkan. Ya, kan gitu. Lah emang Ustadz udah membuktikan. Lah kalau nggak membuktiin, nggak berani saya ngomong kayak gini. Ya. Bagaimana kekuatan 313? Bagaimana kekuatan 41? Bagaimana kekuatan 77? Bagaimana kekuatan jantung wakiah? Itu semuanya sudah terbukti. Makanya saya berani. Kan gitu. Ya. Kalau seandainya saya belum membuktikan, nggak mungkin. Saya berani ngomong kayak gini. Ya. Dan satu prinsip yang saya pegang dari guru mulia saya, satu. Aris nggak boleh merasa paling hebat, itu yang paling saya pegang. Ya. Ya. Itu yang saya pegang. Kenapa? Karena kalau kita sudah menjustifikasi diri kita paling hebat, maka di situ ada benih-benih kesombongan. Ya, itu yang sangat saya jauhi. Dan alhamdulillah, sampai detik ini kita santri sudah ada 2000 lebih. Dan di antara santri 2000 itu banyak sekali yang sudah mengatakan, terima kasih Ustaz. Wasilah Ustaz Aris saya bisa ngaji. Wasilah Aris Alwi saya bisa tahajud. Wasilah Aris Alwi saya kenal namanya sedekah subuh. Kemarin-kemarin saya nggak pernah namanya sedekah. Kenapa? Karena saya anggap sedekah itu besar. Ternyata sedekah itu 1000 perak juga boleh. Kan begitu. Makanya Pondok Syed Malomo nggak pernah menyebut angka. Nggak pernah. Ayo sedekah harus 10 jeti baru terkabul doanya. Lah emang ente ngabulin doa? Ya. Kalau nggak sedekah 10 jeti, ya doa ente nggak terkabul. Ah itu mah mendahului Tuhan itu. Ya. Kan begitu. Nggak berani saya ngomong begitu. Saya hanya bilang begini, ayo ikuti jalur langit. Apakah itu jalur langit? Bangun tengah malam, tahajud, tilawah, ya. Nanti perbanyak istighfar, puji-pujian, tutup dengan sedekah. Sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang saya sampaikan. Terkait dengan sedekah subuh, pernah nggak saya sampaikan angkanya? Nggak pernah. Harus sekian. Ya. Kalau enggak nanti doanya tidak terkabul. Apalagi saya nyebut angka 10 jeti baru terkabul. Nah, emang saya pengabulan doa. Saya bukan panitia pengabulan doa, Ibu. Saya juga banyak dosa. Ya. Ya. Allah. Agak kelenyang-kelenyang ini. Aduh ya Allah. Yuk kita berdoa ya. Doakan saya ya Bunda. Saya kuat sampai hari Sabtu besok. Dan Sabtu besok saya izin tidak ada liputan seharian. Saya serahkan semua ke admin saya. Karena dari hari Sabtu malam sampai
Ahad sore itu saya riadoh 24 jam, nyaris tidak boleh megang HP, nggak boleh ketemu siapapun. Saya hanya ketemu sama Tuhan. Saya hanya berzikir aja terus seharian. Dan di dalam zikir-zikir saya di situ, jamaah saya tersebutkan. Ya, santri saya disebut. Dan insya Allah seluruh munajat Gedalu Pintu Langit saya sebut. Jamak semuanya. Ya, ya, gitu ya. Baik, kita berdoa. Siapkan air. Ya, ayo siapkan air. Ini agak radang saya mas ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya Aba Barruh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, akuilah kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Akuilah kami sebagai umatmu. Sekalipun kami umatmu di akhir zaman, kami akan taat. Sami'na wa ta'na mengikuti ajaranmu ya Rasulullah. Yuk kita bersyahadat. Syahadat ayah bunda. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allati tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqada bihil khawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biyadihil karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lah. Salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Allahumma gfirlahu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya Allah ya qadi hajatina ya Allah. Wahai Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, ampunilah dosa kami semua ya Allah. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Sebutkan arwah. Khususan ila ruhiman ajazani. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minat.
Ghafarallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan kebesaran keesaanmu ya Allah, melalui wasilah doa-doa yang kami panjatkan, dengan karomah tahajud, karomah tilawatil Quran, karomah sedekah subuh kami ya Allah. Engkau angkat seluruh penyakit-penyakit kami semua ya Allah, tanpa ada rasa sakit ya Allah. Allahumma rabban nas asyhadu wa syanta isfihu anta syafi' la syifa' syifa'uka la yughadir saqama. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, dengan kebesaran, dengan keesaanmu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Allahumma dafa'anni kulla hammi wa ghammin kama tasyabbak la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'min alladzi khalaqal alladzi huwa yahdi. Wa yamsaskallahu bidur fala kashifa lahu illa huwa yarzuqu khana fala radhi. Allahumma ya syafi' ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu matika seluruh jamaah. Min syarri wajal waspan wal junub barsul jizami ma seluruh penyakit yang ada di tubuh. Pegang penyakitnya. Hadirkan Allah di hadapan kita. Ya, hadirkan Allah. Wahai Allah. Wahai Allah. Wahai Allah. Sembuhkanlah penyakit kami. Penyakit lahir ya, penyakit batin ya kami. Ya Allah, sembuhkanlah semuanya Allah. Tanpa rasa sakit lagi ya Allah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Dengan kebesaran, keesaanmu ya Allah. Kemahaperkasaanmu ya Allah, kami mohon ya Allah, sembuhkan. Minal abdi zalili asy alam tarbiz ilal malikil kabiri jabari qahari ghafari ladzi la ilaha illahu rabbi anni massaniyad durru anta arhamur rahim. Inna ma yastajibul ladzina yasma'una wa tayyib fa sayakfikahumullah fa sayakfikahumullah fa sayakfikahumullah fa sayakfikahumullah. Angkatlah seluruh penyakit kami ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Keluarlah engkau wahai seluruh penyakit yang ada di tubuh saudara kami semua, jangan kau ganggu mereka ya Allah. Keluarlah engkau penyakit. Ukhruj ya Allah. Allahumma asturni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa waladi wa sallim. Rabbal alamin. Uhjubni alakum. Bi qudratika ya qawiyamati bika nastaghfiruka ma sabikal gasuka. Ala kulli syai'in qadir. Bi baraka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya boleh langsung diminum, ya. Dilap-lapkan. Ya, dengan air doa itu insyaallah antum sembuh. Yuk kita lanjutkan doanya. Ya Allah, hadirkanlah jodoh terbaik untuk saudara kami. Anak keturunan untuk saudara kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah semuanya. Hutang kami lunasi semuanya ya Allah. Lunasilah semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, Agnina, ya Allah. Allahumma kfina bihalalikan haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika ya Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Sampaikan hajat antum apa fid dunya hasanah. Ya Allah, Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah ya Allah. Allahumma rzuqna ya Allah. Makhraja ya Allah, berikanlah kami
kekayaan harta, kekayaan ilmu, kekayaan hati, ya Allah. Berikanlah kami kekayaan ilmu agama, ya Allah. Berikanlah kami kekayaan lahiriah dan kekayaan batiniah, ya Allah. Ya Allah. Lindungilah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Lindungilah anak-anak kami, istri-istri kami, suami kami, keluarga kami, bapak ibu kami, santri-santri kami, jamaah-jamaah kami semua. Ya Allah, lindungilah semua, ya Allah, dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Ya Allah, angkatlah seluruh hutang-hutang mereka, ya Allah. Lunasilah hutang-hutang mereka, ya Allah. Pinjol-pinjol mereka, ya Allah. Bangke-bangke mereka, ya Allah. Riba-riba mereka, ya Allah. Angkatlah semuanya, ya Allah. Dengan kekuatan Al-Fatihah, dengan kekuatan tahajud, kekuatan sedekah, dan kekuatan pembacaan Al-Quran ini, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Qabul istajibana, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar, ya Allah, terhadap aset kami. Summa dahuna. Hadirkanlah jamaah sebanyak-banyaknya ke YHI Tours Travel, ya Allah, agar kami bisa umrah berjamaah, ya Allah. Hadirkanlah, ya Allah. Summa dahuna. Ya'tina kasaya nasr min Allah fathun kubasmin fallahu khairan hafizan wa halim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib doana ya Allah, biqabuli doana ya Allah, qul hajatina. Amin amin ya Allah. Ayah bunda, terima kasih ya bunda, terima kasih ya. Ya, insya Allah doa kita mustajab, doa kita dijabah. Tinggal nunggu waktu. Yang asetnya belum laku, yang belum lari, sabar. Ya, saya udah sabar hampir 1 tahun, Ustaz. Ya. Nabi saja berdoa tahunan baru dijabah, apalagi kita yang banyak dosa. Ya, sabar. Lanjutkan istiqomah sholawatnya, istiqomah tahajudnya, istiqomah sedekahnya. Boleh nanti komplain, ya. Tapi jangan seakan-akan saya yang penerima taubat, bukan. Seakan-akan saya penerima pengabulan doa, bukan. Ya. Yang ngabulin doa kita tuh Tuhan Allah. 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 Itu yang mengabulkan doa kita. Ya. Sampai ketemu jam 5.15. Mohon izin nanti kalau seandainya saya agak cepetan ya, jam 5.15-nya selesai cepat. Kenapa? Karena saya harus persiapkan untuk pemulasaran jenazah dari saudara kita yang wafat. Kalau nggak salah sih udah selesai, tinggal sholat jenazahnya aja jam 7. Sehingga mungkin tidak bisa sampai, apalagi ada yang harus diobatin juga, ya, diterapi juga hari ini ya. Insya Allah. Ya. Syukran, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, yang kemarin ada yang nanya-nanya mana nih, yang mau umroh katanya. Berapa dan bagaimana, silakan hubungi. Ya, silakan hubungi. Ya, hubungi Bu Haji Yuli. Ya, silakan lihat di VT saya, sudah ada nomor yang bisa dihubungi. Di sini nggak boleh sebut nomor ya. Gitu ya. Insya Allah aku yakin Allah takdirkan kita semua bisa berangkat umroh berjamaah. Amin. Istajib doana ya Allah, bikabul doana ya Allah. Istiqomah selalu bunda, salawatnya istiqomah selalu, ngajinya istiqomah selalu, tahajudnya istiqomah selalu, sedekahnya. Jangan goyang, apalagi hanya ngelihat nggak boleh selawat, nggak boleh tahajud, nggak boleh ngaji. Ya silahkanlah mereka kalau dia nggak mau tahajud, nggak mau ngaji, silahkan. Ya. Tapi antum harus rajin ya. Ya, nangis saya kalau seandainya antum berhenti ngaji, berhenti tahajud, berhenti sedekah, nangis saya. Nggak ada harganya lagi saya. Ya, ya Allah, sedih saya. Ya, makanya istiqomah aja. Qabul hajat antum nanti. Ini mah perkara waktu, perkara kesabaran aja nih. Masya Allah, barakallahu fikum. Yuk, lanjutkan istighfarnya sebanyak-banyaknya. Astaghfirullah Rabbal